Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendry, NPM 22050020. Di sini saya akan menjelaskan analisis masalah abrasi pantai yang menyebabkan kerusakan jalan di Desa Serangai, Kecamatan Batiknau, Bengkulu Utara. Abrasi pantai di Desa Serangai, Kecamatan Batiknau, Bengkulu Utara menjadi masalah lingkungan serius yang mengancam wilayah pesisir. Hilangnya daratan akibat gelombang laut merusak infrastruktur, terutama jalan yang penting bagi mobilitas masyarakat. Kerusakan jalan ini mengganggu aktivitas transportasi dan ekonomi serta meningkatkan resiko keselamatan bagi masyarakat. Penyebab abrasi meliputi peningkatan gelombang laut, perubahan iklim, berkurangnya vegetasi pelindung, dan aktivitas manusia yang merusak. Penting untuk melakukan kajian mendalam tentang kondisi abrasi, dari dampaknya dan faktor penyebab untuk menyusun rekomendasi penanggulangan yang efektif dan berkelanjutan. Yang pertama itu ada tahap persiapan. Tahap persiapan yaitu pada tahap ini dilakukan perencanaan awal untuk memastikan analisis berjalan terarah. Kegiatan yang pertama yaitu menentukan fokus masalah abrasi pantai yang menyebabkan kerusakan jalan akses utama di Desa Serangai dan mengancam pemukiman warga. 2. Menyusun tim pengamat atau peneliti. Ketiga, menentukan instrumen pengumpulan data dengan wawancara, observasi lapangan, dokumentasi foto, analisis dokumen pemerintah. Keempat, mengidentifikasi stakeholder yang terlibat seperti pemerintah desa, BPBD Bengkulu Utara, Dinas PUPR, masyarakat pesisir, dan nelayan lokal. Yang kedua yaitu tahap kunjungan lapangan. Dilakukan untuk memperoleh pemahaman nyata tentang kondisi fisik dan sosial masyarakat yang terdampak, yaitu temuan lapangan. Yang pertama, terjadi abrasi dengan laju signifikan, menggerus garis pantai dan mendekati badan jalan. Kedua, jalan raya yang menjadi jalur penghubung antar desa mulai putus atau rusak parah akibat terkikis ombak. Ketiga, rumah-rumah warga di sekitar pesisir mengalami retakan, tanah tergerus, dan beberapa keluarga mengungsi. Keempat, aktivitas masyarakat seperti nelayan terganggu karena akses ke pantai semakin dekat dan berbahaya. Terakhir, tidak terdapat struktur pengaman pantai yang memadai seperti breakwater, revetment, atau mangrove. Selanjutnya yang ketiga, tahap pemilihan data. Data yang terkumpul kemudian diatur menjadi beberapa kategori agar mudah dianalisis. Yang pertama, kategori data. Data fisik. 1. Kondisi abrasi. 2. Kerusakan jalan dan infrastruktur. Yang kedua, data sosial. Data sosial itu terdiri dari dampak pada aktivitas ekonomi warga dan dampak pada keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Ketiga, data pemerintahan. Yang pertama, program penanganan abrasi jika ada, dan anggaran desa atau daerah terkait mitigasi. Yang terakhir, data lingkungan. Data lingkungan ini terdiri dari 3, yaitu kekuatan gelombang, ketiadaan vegetasi pelindung pantai, dan perubahan garis pantai. Yang keempat, tahap penentuan masalah. Berdasarkan hasil pemilihan data, ditetapkan beberapa masalah utama. Masalah utama yaitu abrasi pantai yang semakin parah setiap tahun, kerusakan jalan akibat erosi yang mengganggu mobilitas masyarakat. Ketiga, ancaman terhadap permukiman warga di sekitar garis pantai. Keempat, penurunan aktivitas ekonomi khususnya bagi nelayan. Dan terakhir, kurangnya upaya mitigasi struktural dan vegetatif dari pemerintah. Kelima, tahap prioritas masalah. Masalah diprioritaskan berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Prioritas tinggi,
yaitu kerusakan jalan utama. Kerusakan jalan utama itu mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Itu ada ancaman terhadap permukiman warga, seperti risiko keselamatan jiwa. Yang ketiga, abrasi yang terus menggerus pantai, seperti semakin lama semakin sulit diperbaiki. Itu prioritas menengah. Prioritas menengah yaitu dampak ekonomi masyarakat, seperti nelayan dan pedagang. Yang terakhir, prioritas rendah tetap penting, yaitu keterbatasan program pemerintah jangka panjang. 6. Tahap akar masalah. Analisis akar penyebab dilakukan menggunakan pendekatan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang pertama, akar masalah utama. 1. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan ada kekuatan gelombang laut Samudra Hindia yang tinggi. Yang kedua, minimnya vegetasi alami seperti mangrove atau pohon penahan abrasi. Yang ketiga, perubahan iklim. Nah, ini suka menaikkan muka air laut dan cuaca ekstrim. 2. Faktor infrastruktur. Tidak adanya struktur pengaman pantai seperti redmond atau breakwater. Yang kedua, jalan dibangun terlalu dekat dengan garis pantai sehingga rentan tergerus. 3. Faktor sosial ekonomi. Yang pertama, masyarakat memiliki ketergantungan tinggi pada zona pesisir dan minimnya sosialisasi mengenai konservasi pantai. Keempat, faktor kebijakan. Penanganan abrasi bersifat reaktif, bukan preventif. Dan anggaran terbatas untuk pembangunan struktur proteksi pantai. Kesimpulan dari masalah ini yaitu abrasi pantai di Desa Srangai merupakan masalah multidimensi yang berdampak pada infrastruktur, sosial ekonomi, dan keselamatan masyarakat. Masalah menjadi semakin parah karena kurangnya upaya mitigasi jangka panjang. Kondisi ini lingkungan yang rentan dan lokasi infrastruktur yang tidak strategis. Sekian, terima kasih.